Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Muhammad Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada sore hari ini Allah pandang, Allah nilai kita semua yang duduk di tempat ini adalah insan-insan pilihan, hamba-hamba kebanggaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita insya Allah senantiasa menjadi bagian umat yang mau mengemban tali estafet risalah dakwah. Selawat dan salam kita tujukan tentunya kepada suri teladan Nabi pilihan di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga risalah yang agung ini kita bisa mewarisi, tentu mewarisi dalam arti mengamalkan ketika kita mempelajari, dan tidak berhenti sampai di situ, sejauh mana kemampuan kita adalah untuk mendakwahkan. Tentu saya ingin bertanya, siap menjadi dai Allah? Serius? Tentu saya menjadi lega. Insya Allah kalian adalah kader-kader dai masa depan yang juga bisa mengemban amanah dakwah di daerah-daerah pedalaman pelosok negeri Indonesia, mulai dari ujung Papua sampai ujung Sumatera. Karena hari ini Ustadz duduk di tempat ini merindukan hadirnya para dai-dai, lahirnya para dai-dai yang militansi dalam rangka mengemban amanah dakwah di daerah-daerah pedalaman pelosok negeri Indonesia, karena daerah pedalaman Indonesia hari ini merindukan para dai. Ketika dai datang, maka insya Allah cahaya Islam di pedalaman menjadi terang. Ketika Islam tidak datang di daerah pedalaman pelosok negeri Indonesia, maka Indonesia hari ini sudah 80 tahun merdeka, ternyata masih ada kegelapan di pelosok-pelosok terpencil pedalaman Indonesia, yang mana negara belum bisa menyapainya. Tetapi insya Allah ketika kalian menjadi para mujahid dai dakwah ilallah, maka insya Allah kalian telah mengemban amanah risalah dakwah. Jadi ingat, dakwah satu kata yang indah, yang datangnya dari langit. Dari siapa? Tentunya dari Allah. Dakwah diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, dari Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah SAW. Para nabi-nabi terdahulu, mereka bisa mengemban amanah dakwah ketika dia dilantik menjadi seorang nabi dan rasul. Ketika tidak dilantik, maka dia tidak mampu, tidak berwenang mengemban amanah dakwah. Sehingga banyak umat-umat terdahulu ketika nabinya mangkat, telah meninggal atau telah wafat, maka mereka tidak memiliki legalitas untuk menyambung yang namanya risalah dakwah. Tapi hari ini satu penghargaan yang paling besar, Allah telah mengutus Nabi di akhir zaman dengan segala keistimewaannya, dan tidak cukup Rasulullah, juga Rasulullah memberikan satu keistimewaan atas seluruh umatnya. Maka hari ini kita berada di tempat ini menjadi bagian umat Rasulullah SAW di akhir zaman. Tentu ada warisan yang besar yang dititipkan kepada kita agar kita menjadi tali estafet mengemban risalah dakwah. Tentu sebagaimana sudah kita pahami bersama, dakwah yang berarti mengajak, menyeru. Mengajak kepada siapa? Suatu kaum. Menyeru kepada siapa? Satu kaum. Kaum yang mana?
kaum yang dimana hatinya tidak ada la ilaha illallah. Itulah kaum yang harus didatangi. Itulah kaum yang bagaimana upaya kita agar kaum ini memiliki kalimat la ilaha illallah. Ketika orang yang tidak memiliki kalimat la ilaha illallah dan kemudian dia mati tidak ada kalimat ini, maka orang ini sudah pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kaum ini kemudian dia mendapatkan cahaya Islam dengan sebab kita datang dan kemudian mereka menerima la ilaha illallah, maka insya Allah orang ini punya jaminan untuk menuju jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah menyelamatkan manusia dari azab yang pedih, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik, kita di lingkungan Mahat hari ini tentu kita telah membaca begitu banyak ayat-ayat perintah tentang dakwah, seruan-seruan tentang dakwah. Maka dakwah ini adalah warisan yang terbesar yang ditinggalkan, dititipkan oleh Rasulullah SAW atas umat ini. Maka saya menginginkan kalian juga menjadi bagian-bagian penerus risalah dakwah, karena dakwah sangat penting. Kenapa penting? Ketika dakwah tidak tegak di bumi ini, maka alam semesta, jagat raya dan seluruh isinya akan terjadi kegoncangan. Tetapi ketika dakwah ini tegak, maka insya Allah dunia, alam semesta, jagat raya dan seluruh isinya ini akan pada posisi kestabilan. Kemungkaran akan tetap berjalan, tetapi dengan sebab dakwah bisa meminimalisir. Sehingga hari ini bersyukurlah sebagaimana Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Allah telah memilih kita menjadi umat Islam yang adil dan pilihan. Jadi kita ini dipilih sebagai generasi-generasi penerus dakwah. Jadi Allah telah memilih kita, menjadikan kita sebagai umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Tentunya agar kita menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ketika hari ini kita bisa menyaksikan orang-orang yang membuat kemungkaran dan kemudian kita mampu mencegah, kita juga sudah melihat ada satu kaum di sana tidak memiliki kalimat la ilaha illallah dan kemudian kita mendatangi mereka sampai kemudian mereka memiliki kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah di padang mahsyar nanti Rasulullah akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Dan ketika ditanya kita sebagai umat akhir zaman, maka kita memiliki hujah yang kuat. Sesungguhnya sepeninggalanmu ya Rasulullah, kami telah menjalankan amanah risalah dakwah. Jemaah majelis yang dirahmati Allah, semoga kalian menjadi pelita-pelita cahaya Islam dalam mewarisi perkara dakwah. Jadi baik, dakwah sebagaimana saya ingin berbagi kisah inspiratif. Dakwah mendatangi satu kaum, kaum itu bernama suku Tauta'ah. Suku Tauta'ah ini di mana? Kalau suku Tauta'ah dicari di Google masih ketemu, ya kan? Di mana tempatnya? Seperti itu. Suku Tauta'ah ini ada di daerah pedalaman Kabupaten Morowali Utara, di wilayah Sulawesi Tengah. Bagaimana kondisional mereka? Mereka hidupnya nomaden. Tahu hidup nomaden? Dia tidak berkampung, tidak mengenal dunia bermasyarakat, hidupnya di hutan belantara. Kemudian mereka, kalau hari ini kalian bisa menutup aurat dengan sempurna, tetapi ketika ustadz datang ke tempat mereka, mereka baru mengenakan kulit kayu pohon sebagai pakaiannya. Kalau kita memiliki rumah yang begitu kita bisa tinggali untuk bisa mungkin 12 orang, 12 jiwa, tapi mereka punya rumah, atapnya dari daun rotan, dindingnya dari kulit kayu pohon, dan kemudian lantainya tentunya hanya dari semak-semak belukar.
Dan itulah kehidupan suku Tauta'ah yang ada di daerah pedalaman Morali Utara. Ketika Ustadz datang kepada mereka bertanya, bagaimana? Apakah Anda tidak tahu kalau Anda ini orang Indonesia? Justru mereka bertanya, apa itu Indonesia? Ketika saya tanya, kenapa kita tidak mau hidup bermasyarakat dan berkampung? Justru mereka balik bertanya, apa itu hidup bermasyarakat? Mereka tidak mengetahui sama sekali, karena hidupnya tinggal di hutan-hutan. Jadi Ustadz datang ke tempat ini pun bukan satu perkara yang mudah. Maka dai itu harus memiliki fisik yang kuat, harus memiliki mental yang baja, kemudian memiliki intelektualitas yang bagus. Dia mampu berpikir dengan cepat, tindakan apa yang harus dilakukan ketika sesuatu peristiwa terjadi. Jadi dai itu harus memiliki kemampuan-kemampuan yang harus diratas rata-rata. Kenapa demikian? Karena kalian membaca Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang cerdas. Kalau ada orang membaca Al-Quran dia tidak cerdas, maka tanda tanya. Berarti kalian membaca Al-Quran tidak memaknai apa maksud tujuannya. Jadi bangun mulai dari hari ini. Di tempat ini Anda harus bisa membentuk karakter diri sebagai calon dai masa depan, supaya kalian bisa menjadi agen-agen dai peradaban, menjadi agen-agen dai perubahan. Ini yang harus dibentuk. Kenapa Ustadz sampaikan harus memiliki fisik yang kuat? Datang ke tempat itu membutuhkan waktu 3 hari 3 malam. Naik apa? Bukan naik kendaraan, tapi naik kaki 2 lutut ini. Jadi jalan kaki ke pedalaman itu. 3 hari 3 malam berjalan di hutan belantara. Naik gunung, rata-rata gunungnya 1000 meter lebih. Bukan 1 gunung, 2 gunung, 3 gunung. Bahkan puluhan gunung harus ditaklukkan. Kadang-kadang kalau sungainya banjir, 7 hari harus tidur di bantaran sungai. Ini tugas yang berat bagi para dai. Tetapi namanya dakwah, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, karena dakwah itu adalah perintah, maka harus dilaksanakan. Jadi harus dilaksanakan. Jadi baik, untuk bagaimana supaya kalian bisa merasakan bagaimana potret gambaran dakwah pedalaman, saya ingin mengajak kita bisa menonton bagaimana perjalanan dakwah Ustadz dan teman-teman para dai dakwah di pedalaman. 1 gunung lagi kita akan sampai ke tempat tujuan. Dorong kuat, cepat. Inilah sahabat dakwah, kerja-kerja dakwah pedalaman. Beginilah motor harus dipikul sahabat dakwah. Kami membawa 10 motor yang harus dipikul satu persatu ya sahabat dakwah. Terpancing lagi. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha. Ketika mereka berbondong-bondong masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Ekspedisi perjalanan ya kan sebelum tahun 2000. Kondisi masyarakat Dusun Ngoyo ketika saya awal-awal sini, ini adalah hutan belantara. Ini dulu hutan belantara. Kita jalan ke sini adalah jalan kaki. Untuk sampai ke Ngoyo itu butuh waktu 3 hari. Karena dulu juga saya waktu pertama masuk di sini, sebagian belum berpakaian. Ini ketika sudah bisa dijangkau dengan kendaraan. Tapi medannya seperti ini. Ini mendaki gunung 1.300 sampai 1.200 meter. Kita ingin sukses membuat dakwah ini, maka sederhana jawabannya kemudian. Ikutilah orang yang pertama kali membawa Islam itu. Siapa ya Rasulullah? Nah kemudian kita melihat histori dakwah Nabi itu.
melalui rangkaian-rangkaian yang kita baca, sirah nabawiyah, bagaimana membaca sirah sahabat, seperti itu. Inilah yang kemudian kita coba implementasikan dalam bentuk dakwah bilhal tadi itu. Yang menjadi buah pikiran saya itu sederhana sebenarnya. Bukan persoalan susahnya mereka, bukan persoalan menderitanya hidup mereka di pedalaman. Ketika itu kita sangat sedih, dia belum dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, sekolah pertama di pedalaman. Dengar, namanya ya? Sekolah Dasar Islam Terpadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu Allah, sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Sungai di atas ketinggian 1000 meter lebih. Kita doakan agar mereka bisa menjadi muslim yang kafah, yang kemudian menjadi suri teladan terhadap saudara-saudara mereka yang hari ini juga masih banyak yang belum hidup berkampung, bermasyarakat, apalagi beragama. Mudah-mudahan dai-dai yang ada di lembaga-lembaga ormas-ormas Islam yang lain bisa turut hadir di tempat ini untuk bisa menyelamatkan saudara-saudara kita, karena mereka tidak sedikit, sehingga mereka merindukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka berjuang yang paling kuat hari ini adalah menuntut ilmu. Hari ini Anda harus wajib belajar. Hari ini Anda harus menjadi anak-anak yang cerdas. Karena Anda adalah cahaya terang bagi Ngoyo masa depan. Yang tadinya orang-orang tua kita tidak beragama, hari ini orang-orang tua kita juga sudah beragama. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan pendidikan di Ngoyo menjadi cahaya terang, dari gelap menjadi terang. Sebagai anak-anak SDIT Al-Muhajirin Ngoyo, tetap semangat belajar, bahwa sesungguhnya kalian punya cita-cita dan masa depan. Alhamdulillah, saya setelah Pak Ustadz Riza dan Ustadz Kurniawan datang di sini, alhamdulillah saya bisa menghafalkan juz 29 sampai surat Al-Mudaththir. Sekarang semenjak Pak Ustadz Kurniawan, Ustadz Sigit, Ustadz Reza datang lagi ke sini, alhamdulillah sekarang sudah juz 29. Alhamdulillah sudah sampai surat Al-Insan. Allahu Akbar, Allah. Ini berdakwah di Kampung Malap yang kedua. Jaraknya lebih jauh lagi. Kalau Kampung Malap tadi Dusun Ngoyo 85 kilo, ini 120 kilo. Inilah sahabat dakwah, kerja-kerja dakwah pedalaman. Kita harus seberangkan motor melalui sungai yang deras dan dalam. Sahabat dakwah, beginilah kondisi medannya. Malam kedua kami menempuh ke Kampung Malap Dusun Lamnetana. Beginilah motor harus dipikul sahabat dakwah. Kami membawa 10 motor yang harus dipikul satu-satu persatu ya sahabat dakwah. Terpancing lagi. Astagfirullahaladzim. Gimana Ustaz? Ini pergi ke Kampung Malap ketiga, dipinjami mobil, tersesat di jalan, tidak sampai di tujuan, salah nyari jalan. Ini rumah-rumah mereka yang tadinya hidup liar bisa berkampung dan bermasyarakat. Mereka punya peliharaan seperti itu untuk berburu. Ini Pak Umar yang setia menemani saya
dari awal perjalanan dakwah. Ini ketika persadatan massal 100 lebih orang di Kampung Mu'alaf kedua. Salah satu yang hadir adalah Ustadz Kainama, mantan Katolik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa untuk orang tua kita sangat Ini anak berharap tadi sekali sudah besar, dan mungkin bisa sudah umur bersama-sama. 23 Semoga tahun, saja mereka cepat-cepat mendapatkan menjadi dai hidayah pertama di Kampung dan Mu'alaf yang pertama. secepatnya untuk masuk Islam. 6 saudara sudah masuk Islam, tapi kedua orang tuanya belum masuk Islam. Doakan semoga dari lisan kalian ada yang diijabah doanya, sehingga kedua orang tuanya bisa mudah segera masuk Islam. Baik, ada video kedua. Satu kali lagi. Sahabat dakwah, kami masih di sini berjibaku dengan lumpur. Nggak tahu sampai jam berapa. Baik, ini sekelumit perjalanan dai di pedalaman. Kita melihat medannya, bagaimana perjalanannya. Tentu bukan suatu yang perkara mudah. Sehingga tadi Ustaz sampaikan harus ada fisik yang prima. Jadi dai itu harus dibentuk fisiknya, mentalnya. Semoga kalian di tempat ini juga bisa terbentuk mentalitas Anda. Ilmu punya, mental punya, insya Allah kalian akan bisa menjadi penerus-penerus risalah dakwah. Ketika kita bertanya, bagaimana medannya? Berat atau ringan? Berat atau ringan? Tentu berat, tapi tidak sebanding. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus seorang anak muda pergi ke Yasrib? Tentu kalau orang hari ini pergi umroh dari Mekah ke Madinah butuh waktu 6 jam. Itu sudah naik kendaraan. Tapi bagaimana ketika itu harus berjalan kaki yang tidak memiliki kendaraan unta? Tentu mereka sampai berbulan-bulan harus jalan, apalagi dengan kondisi dikejar-kejar musuh. Kalau Ustaz tadi berjalan masih menyeberangi sungai, masuk di hutan belantara, tidak tertembus dengan sinar matahari. Ketika haus masih ada air yang keluar dari celah-celah batu dan akar-akar pohon. Hari ini pun kita sudah merasakan betapa beratnya perjalanan itu. Buka risalah, bagaimana yang telah dijelaskan dalam sirah Nabawiyah. Bagaimana perjuangan mereka? Bagaimana ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif, yang harus dilempar, yang harus dicaci maki, bahkan kotoran pun sampai terbang ke tubuhnya. Ustadz pergi di tempat ini tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Salam dan para sahabat. Ustadz juga pernah diancam, tapi hanya sebatas diancam. Tapi ketika kita lawan, mereka juga lari. Apa ancamannya? Kalau Ustadz Sigit itu datang ke pedalaman lagi, belah kepalanya, kemudian sembelihkan babi, baru ganti kepalanya dengan otak babi.
itu bagaimana provokasi-provokasi para misioneri kepada orang-orang pedalaman yang direkrut kemudian didoktrin. Untuk apa? Mendeskripsikan Islam, bahwa Islam itu adalah agama teroris, Islam itu adalah agama yang jahat. Itu mereka. Maka kenapa saya katakan pentingnya dakwah pedalaman, agar orang-orang misioneri yang telah berdakwah lebih dulu di daerah-daerah pedalaman, kemudian dengan hadirnya dakwah Islamiyah, mereka tidak bisa melakukan makar lagi. Mereka tidak bisa melakukan pencucian otak orang-orang pedalaman yang awam, yang tidak tahu apa sesungguhnya Islam, apa sesungguhnya, ya kan, Kristen itu. Jadi ini gambaran perjalanan dakwah. Tentu kalau Ustadz mau bercerita bagaimana suka dukanya menjadi orang dai, seorang dai, jalan sudah 3 hari 3 malam, kadang-kadang kaki sudah hancur, penuh dengan duri rotan, bahkan batu-batu yang tajam seperti tadi. Kadang-kadang harus tidur di bantaran sungai, terkadang tanpa sadar bangun subuh karena di tengah hutan ternyata bantalnya ular piton, sampai seperti itu. Tapi itulah dakwah, karena kita tujuannya semata-mata ingin mencari ridho Allah. Jadi kalau berbicara beratnya medan, tentu berat. Tetapi apa yang menjadi buah pikir, kerangka berpikir para dai, bahwa di sana ada satu kaum, mereka belum merasakan cahaya Islam, manisnya iman. Tentu kewajiban kita agar bisa sampai kepada mereka. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Ketika mereka memiliki kalimat itu, maka insya Allah mereka selamat. Dan tentunya berdakwah 21 tahun Ustadz di tempat seperti ini baru bisa melahirkan 5 kampung mu'alaf, 2 kampung mu'alaf, 3 kampung mu'alaf sudah bisa dijangkau dengan kendaraan walaupun dengan sepeda motor. Tapi kondisi ketika hujan yang sangat lebat, maka kendaraan itu tidak ada gunanya. Tetapi ada satu tempat yang lebih jauh lagi, dan itu tidak bisa diakses dengan jalan kaki. Kadang-kadang jarak yang harus ditempuh harus melewati lautan. Dari lautan kemudian masuk ke dalam muara. Setelah masuk di muara, kemudian menyusuri sungai jauh ke pedalaman. Sampai seperti itu medannya. Kenapa demikian? Karena di sana ada manusia. Di sana ada satu kaum yang merana kaum itu juga sama, belum memiliki kalimat la ilaha illallah. Maka inilah yang menjadi tugas penting. Dakwah tentu datang ke negara kita juga tidak seperti burung membawa biji benih yang kemudian dijatuhkan, tidak seperti itu. Dan tidak sekonyong-konyong juga Islam datang ke negara kita, tentu juga melalui proses yang panjang. Tentu dengan dikirimnya para dai-dai, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang kemudian Islam ini walaupun agama yang paling terakhir, tapi bisa menguasai, bahkan bukan cuma sepertiga belahan dunia, bahkan dunia akan dalam genggaman Islam. Karena memang satu masa orang-orang sebagai mata Allah akan berbondong-bondong menuju cahaya Islam. Jadi baik, saya hanya ingin memberikan spirit dan motivasi kepada kalian. Gunakan isi waktu kalian di tempat ini untuk menepah ilmu ketika kalian nanti sudah dewasa. Kemudian dengan ilmu yang Anda miliki, kemudian Anda harus mengambil peran, bisa menjadi dai-dai Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Diyat, bagaimana Anda bisa menjadi dai yang bisa berlari kencang dalam mengemban amanah itu. Dan dai itu harus seperti anak panah yang keluar dari busurnya, yang mampu melejit. Dan dai itu, ya kan, seperti meteor yang jatuh dari langit begitu cepatnya. Harus seperti itu kita. Karena apa? Hari ini kita hidup di zaman
yang tentunya kondisi dunia sangat kompleks. Sangat kompleks. Hari ini tanpa sadar, yang tadinya kita berbicara dunia nyata dan dunia gaib, tapi hari ini muncul lagi satu dunia, namanya dunia maya. Dan dunia maya inilah yang hari ini membuat kekacauan, ya kan, di belahan bumi dunia. Jadi insya Allah apa yang Ustaz sampaikan ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian, dan tentunya Anda sudah harus bisa meletakkan cita-cita, saya adalah dai Allah. Ketika kita berani mengambil keputusan saya ini adalah dai, maka kita harus sudah tahu apa tanggung jawab kita sebagai seorang dai. Semoga kalian bisa menjadi juru dakwah. Ketika Ustadz hanya duduk di tempat ini, tentu hanya sebatas fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita hanya sebatas memberikan peringatan kepada siapa? Sesama orang beriman. Karena peringatan itu sangat berguna. Ketika kalian malas-malas sholat, diingatkan ayo sholat. Ketika kalian malas, diingatkan ayo rajin belajar. Hanya sebatas mengingatkan. Tapi dakwah sesungguhnya adalah bagaimana kita mendatangi satu kaum agar kaum itu memiliki kalimat la ilaha illallah. Ini tujuan besar kita, sehingga kita dituntut untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu maksudnya. Jadi insya Allah mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa diambil satu pelajaran, dan kemudian kita bisa mengambil keputusan. Semoga kalian bisa menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kita buka sesi baik. Tidak berpanjang lebar, ini Ustaz Sigit, kalau Mahat ini kedatangan dai-dai pedalaman. Sebelumnya ada beliau, Allah yarham, Ustadz Hasan Kristo. Ya, Ustadz Hasan Kristo, Allah yarham, yang belum lama ini beliau wafat, memenuhi cita-citanya. Beliau ingin wafat di bumi Papua dan Allah kabulkan itu. Semoga beliau dihitung sebagai syuhada dan Allah terima di sisinya, dan Allah besarkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau ada yang datang kemudian bercerita, berkisah dan lain sebagainya, kami lebih banyak melemparkan waktu kepada anak-anak untuk banyak bertanya. Monggo. Seperti itu. Jadi kami persilahkan kepada santri yang mau bertanya langsung berdiri, ya, atau angkat tangan dulu, nanti Ustadz yang tunjuk, kemudian berdiri, menyebutkan namanya, asalnya dari mana. Hari ini pun KTP saya bersama mereka. Ketika saya dakwah di pedalaman, kemudian saya hijrah dari satu kabupaten namanya Kabupaten Banggai, dan kemudian hijrah total ke Kabupaten Morowali Utara, dan kemudian saya merintis kampung Alap yang pertama yang saya beri nama Dusun Ngoyo. Dan ketika Dusun Ngoyo terbentuk, maka sejak itu berubah status KTP saya Sugiyatno, alamat Dusun Ngoyo, untuk membuktikan. Jadi harus hijrah secara total, karena harus membersamai. Ketika mereka masuk Islam, tentu ada kewajiban yang paling besar, bagaimana kita mengajarkan Islam kepada mereka. Bahkan kemarin malam ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana, apa yang memberikan spirit dan motivasi Ustadz untuk dakwah seperti ini? Maka Ustadz jawabnya sederhana, karena Ustadz besok mau mati. Jadi sederhana jawabnya, besok mau mati. Kenapa demikian jawabnya? Karena pertanyaannya, kalau mati apa yang mau dibawa? Tentu sebagai seorang dai harus bisa berpikir,
ketika kita sebagai dai melihat suatu kaum bahwa di sana merindukan Islam, maka tentu kita harus berani mengambil keputusan. Karena kita mengetahui, sebagaimana hari ini saya menyampaikan, pelosok pedalaman Indonesia banyak yang belum tersentuh dengan dakwah, bahkan mereka mati dalam keadaan tidak Islam. Siapa yang bersalah? Bukan umat yang lain, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan orang Nasrani, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang Islam. Sedangkan mereka tinggal di negara yang sama, Indonesia. Sedangkan saya mengetahui ada kaum seperti itu. Ketika nanti saya mati, saya tidak mendatangi mereka, Allah akan tanya. Saya tidak bisa jawab apa-apa, saya tidak punya hujah. Tetapi ketika saya sudah datang di tempat mereka dan saya sudah berbuat semaksimal mungkin dalam mengemban amanah risalah dakwah, maka tinggal Allah membuat keputusan, saya ini akan menjadi penghuni yang mana. Jadi itu. Jadi insya Allah ya, ketika kalian nanti menjadi dai, sebagaimana tadi Ustadz yang meninggal di Papua, saya juga merindukan, jangan pernah saya mati di kampung halaman, di tempat saya dilahirkan, tetapi bagaimana saya harus mati di tempat saya hijrah, di mana saya membangun dakwah, maka disitulah seindah-indahnya kematian. Ini harus ada pada diri kita sebagai seorang dai. Kalau kalian mau dinilai oleh Allah sebagai mujahid dakwah, mungkin begitu ya. Insya Allah siap ya, nah, menjadi dai Allah. Silakan kalau masih ada. Baik, selanjutnya Ahdan. Boleh? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ketika Ustadz datang ke tempat daerah binaan di daerah pedalaman, dakwah di daerah pedalaman, dari pertama datang sampai hari ini belum pernah menawarkan Islam. Belum pernah menawarkan Islam. Apa yang Ustadz lakukan? Hanya cukup menampilkan akhlak kita sebagai orang Islam. Jadi itu yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa akhlak kita sebagai seorang muslim, sebagaimana ketika Abu Dzar Al-Ghifari di negerinya dia mendengar bahwa di Mekah ada orang bernama Ahmad, bernama Muhammad, ya kan? Bahkan dijelaskan ciri-cirinya demikian dan demikian. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari penasaran, kemudian sampai dia datang ke Mekah dan ingin melihat langsung sosok Rasulullah SAW. Ternyata apa yang didengar dan apa yang diceritakan sesuai dengan apa yang dilihat. Ternyata akhlak Rasulullah SAW sangat mulia. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka itulah yang menjadi dasar apa yang harus saya lakukan dakwah di pedalaman. Cukup tampilkan akhlak kita sebagai seorang muslim. Apa yang pertama? Bangun, ucapkan salam. Bangun dengan cara ucapkan salam kepada mereka. Mereka tidak tahu ucapan Assalamualaikum, mereka tidak pernah tahu itu. Tapi saya membiasakan kalimat ini ketika berjumpa dengan mereka, yang akhirnya mereka yang tidak tahu mengucapkan salam, karena sering mendengar, hanya mereka terbiasa bahkan menjawab salam-salam tadi. Dan akhirnya sesama mereka saling mengucapkan salam, secara makna mereka tidak pernah mengerti. Secara tidak langsung, walaupun mereka belum mengenal Islam, di antara mereka sudah saling mendoakan. Itu maknanya. Dan yang kedua, apa yang Ustadz lakukan? Membangun silaturahmi, mendatangi di mana tempat tinggal mereka. Satu persatu, Ustadz malam ini tidur di tempat yang satu, besok jalan kaki lagi sampai 1 kilo yang paling dekat, tidur di kelompok yang satu, begitu lagi besoknya tidur di kelompok yang satu. Apa yang dilakukan? Hanya mengadu
kopi dan gula, kemudian minum bersama. Cuma itu aja kegiatannya. Tidak ada bicara Islam. Hanya melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Rutinitas setiap hari begitu. Nanti kalau sudah habis bekalnya, baru turun ke bawah lagi, memikirkan bulan depan berangkat lagi. Hanya seperti itu kegiatannya. Akhirnya apa? Mereka menerima kita, mereka senang dengan kita. Yang paling dahsyat, ketika kita mengerjakan sholat, kita ditonton oleh mereka seperti layar tancap. Kalian pernah sholat ditonton seperti layar tancap? Belum pernah. Saya ditonton dengan ribuan orang. Akhirnya apa? Mereka bingung, kenapa Ustadz setiap hari seperti ini pekerjaannya? Hanya menjelaskan sholat dalam arti syukur. Dan ketika dia bertanya, apa itu bacaan-bacaan yang dibaca? Kami asing, tidak pernah mendengar bacaan itu. Kita ketika dijelaskan bacaan takbir sampai salam, terlebih ketika jelaskan tentang tahiyat, disitulah kemudian hatinya bergetar. Bergetar, padahal mereka tidak mengerti Islam. Karena apa dikatakan? Kami belum pernah mendengar satu kalimat yang begitu luar biasa. Akhirnya besok 5 orang masuk Islam, besoknya lagi 4 orang masuk Islam, besoknya lagi 7 orang masuk Islam. Setiap hari mensahadatkan orang. Jadi bawa akhlak kita. Ketika kita membawa akhlak yang tadinya mereka tidak suka dengan kita, taruhlah seperti itu. Akhirnya apa? Kita ada di hati mereka. Ketika kita sudah di hati mereka, mereka sudah cintai. Karena mereka sudah menerima kita, ketika kita ajak kepada kebaikan, ayo kalian hidup berkampung di tempat ini, maka akhirnya mereka mengikuti. Kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan mengedukasi. Kemudian kita membuat tanaman bibit coklat, kemudian kita bawakan bibit kelapa, seperti itu. Kemudian kita bawakan bibit kacang panjang, bawakan bibit sayur-sayuran. Akhirnya kemudian mereka berpikir, ternyata hidup berkampung lebih indah daripada hidup di hutan belantara. Yang tadinya anak-anak mereka tidak tahu membaca, tidak tahu bahasa Indonesia, dengan cara-cara tadi kemudian mereka merasakan arti indahnya bersama orang-orang Islam. Akhirnya apa? Tanpa mengajak mereka masuk Islam, dia menyerahkan dirinya ke dalam Islam. Tentu mereka merasa memiliki. Jadi begitu akhi ya. Oke, Ustaz. Baik, selanjutnya. Ayo, silakan Dek. Suaranya dikeraskan. Baik. Bagaimana cara mengetahui ada orang di pedalaman? Alhamdulillah, kisah ini tadi sempat saya sampaikan di kantor. Seperti itu. Jadi kalau Allah yang membuat satu rencana, maka rencana Allah itu selalu benar. Ustaz juga tidak pernah tahu kalau ada orang di pedalaman itu. Tapi ceritanya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Jadi ceritanya ada orang dari pedalaman turun, jauh-jauh dari pedalaman datang ke daerah pesisir di tepian pantai kepada masyarakat di pesisir hanya ingin mencari garam. Dia berjalan 3 hari 3 malam hanya mencari garam. Kenapa mencari garam? Ternyata garam adalah makanan yang istimewa bagi mereka. Kalian apa makanan istimewanya? Ayam panggang istimewa tidak? Makan soto istimewa tidak? Mereka belum pernah makan yang begitu. Jadi baik, ketika mereka berada di daerah pesisir, kejadiannya sama. Kejadiannya adalah di waktu Bada Asyar. Ustadz juga selesai sholat Asyar, perjalanan safar dari Kabupaten Morowali mau pulang ke Kabupaten Banggai yang jaraknya
kurang lebih 100 kilo lebih. Sehingga di satu masjid namanya Masjid Al-Furqon. Selesai sholat asar duduk di pentras masjid. Kemudian datang anak muda. Anak muda ini nyamperin Ustadz. Dia berkata, Bapak melihat orang yang duduk di bawah pohon jambu mente, jambu monyet kalau di sana. Saya bilang iya. Jaraknya berapa dari saya? 35 meter. Orang itu ingin berbicara, orang itu ingin curhat, tapi tidak mengerti bahasa Indonesia. Tidak tahu bahasa Indonesia. Terus saya yang akan menerjemahkannya. Akhirnya apa? Saya datang kepada orang itu. Dan ketika orang itu melihat saya, dia langsung berdiri menyambut saya. Dan anak muda itu menyampaikan kepada orang tadi, dan orang tadi itu menyampaikan dalam bahasanya. Setelah diartikan, apa artinya? Orang itu berkata, kasihan saya. Diulangi sampai 3 kali. Kemudian dilanjutkan, umur saya sudah seperti ini. Kalau lihat raut wajahnya 60-70 tahun. Dan siapa namanya? Terakhir saya ketahui namanya adalah Jengki. Apa bahasanya selanjutnya? Orang tua saya, saudara-saudara saya semuanya sudah meninggal. Sedangkan saya ingin seperti Anda. Apakah ketika saya mati tidak seperti Anda? Dia merindukan Islam. Dia berkata, apakah ketika saya mati tidak dalam keadaan Islam? Itulah yang menjadi sebab saya pergi ke pedalaman. Berhikmat untuk bagaimana mengenal lebih dekat siapa dia, di mana dia tinggalnya. Pertemuan itulah yang menjadikan sampai hari ini saya ada di daerah pedalaman. Dan orang tadi yang bernama Jengki sudah meninggal, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Tetapi dengan sebab dia, akhirnya pedalaman tadi berbondong-bondong masuk Islam. 1.500 lebih sudah masuk Islam. Insya Allah, doakan lagi tanggal 26 Desember di Kampung Mu'alaf yang kelima yang bernama Gunung Tua. Di tempat ini akan bersahadat 200 lebih orang dari 400 kakak. Tanggal berapa? 26 Desember. Salah satu juga yang akan hadir di sana adalah Koh Donditan. Kemudian juga akan datang dokter yang sering menjadi relawan di Gaza dalam rangka untuk melakukan kegiatan khitanan massal. Karena ketika mereka sudah disyahadatkan, maka ada proses selanjutnya khitanan massal. Tentu kalau kalian mendengar cerita orang tua seperti itu, dan ketika itu di depan kalian dia menyampaikan, apa kira-kira yang harus dilakukan? Apakah seperti yang Ustadz lakukan, mengambil sikap dan tindakan, kemudian berhikmat kepada mereka? Tentu tidak semudah itu. Dan saya menjadi pribadi yang bersyukur, ternyata Allah memilih di antara banyak manusia yang bisa berdakwah di pedalaman. Dengan sebab dakwah Ustadz lakukan di pedalaman, maka hari ini banyak teman-teman yang ikut ke pedalaman mengambil peran tugas yang sama. Jadi begitu, Dinda, ya, insya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kita masih ada 5 menit insya Allah. Ayo, dimanfaatkan. Jangan malu-malu. Maluku di Ambon, jangan dibawa di sini. Oke? Ayo berdiri. Ya, monggo sini maju supaya Ustadz dengar. Calon dai masa depan, insya Allah. Ketemu Ustadz nanti di pedalaman. Monggo baca. Salahuddin Alayubi asal Sukoharjo. Nah,
Ustadz belum pernah bertemu, bahkan belum pernah mendengar. Nah, apa yang harus Ustadz dapatkan dari beliau? Apa yang sampean ketahui tentang beliau? Alhamdulillah. Apakah susah mengajari orang yang ada di pedalaman? Baik, terima kasih pertanyaannya. Monggo balik, nanti saya jawab. Jadi bagaimana cara mengajari orang di pedalaman? Ini luar biasa. Pertanyaannya mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kalian. Ketika Ustadz datang ke tengah-tengah mereka, mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Ketika Ustadz juga datang kepada mereka, mereka juga tidak tahu bahasa Indonesia. Ustadz tidak tahu bahasa mereka, mereka pun tidak tahu berbahasa Indonesia. Jadi bahasa apa yang dipakai? Kalau begitu, maka bahasa hati. Bagaimana bahasa hati? Kita cuma memperhatikan bagaimana gaya mimiknya. Kemudian sambil seperti orang tunarungu, bagaimana tangan kita bergerak. Begitu terus yang sering kita lalui. Akhirnya apa? Mengatakan makan. Nah, sambil tangan kita bergerak. Ternyata mereka juga menjelaskan mangkoni, ya kan? Ternyata mangkoni itu ternyata makan. Seperti itu. Jadi kita berbicara menggunakan isyarat. Saya katakan, ayo kita makan. Maka kita tarik tangannya. Ayo kita makan. Akhirnya mereka bilang, oh mangkoni, ya kan? Akhirnya dia sebut begitu. Oh berarti makan. Akhirnya kosakata ini bertambah, ya kan? Ayo kita jalan-jalan, kita tarik, kemudian kita ajak jalan. Akhirnya mereka menyebutkan, oh kalau begitu, setelah Ustaz tahu lama-lama, oh ini bahasa mereka melinja, mai melinja, ayo jalan-jalan, seperti itu. Ya kan? Akhirnya apa? Lama-lama 1 tahun pun Ustadz mengerti bahasa mereka, dan akhirnya berapa orang pun mengerti bahasa Indonesia. Apakah bagaimana cara mengajar mereka? Apakah mudah atau sulit? Ternyata tidak sulit. Tidak ada papan tulis, tidak ada pensil, maka seorang dai dituntut kecerdasannya. Bagaimana cara mengajar mereka? Ternyata di hutan banyak bambu, maka bambu itu ditebang, cari yang besar, petungnya seperti ini besarnya, kemudian ada ruasnya yang panjang seperti ini, maka dipotong setiap ruas, kemudian dijemur, setelah kering baru bakar ranting. Kenapa? Supaya menghasilkan arang. Akhirnya apa? Bambu bulat menjadi papan tulis, menjadi bukunya, maka menulis di bambu yang kering tadi. A, B, C, 1, 2, 3, alif, ba, ta, sa. Jadi belajarnya pakai bambu bulat yang kering. Di mana tempat belajarnya? Tidak di tempat seperti ini, di bawah pohon, di atas batu. Mengajarkan, belajar dengan cara riang gembira. Akhirnya apa? Mereka belum masuk Islam sudah tahu mengaji. Mereka belum masuk Islam sudah tahu bacaan sholat. Sampai seperti itu. Akhirnya apa? Kenapa mereka ini menjadi mudah belajar? Tentu Ustadz juga melakukan satu analisa. Dari segi gizi mereka buruk. Kenapa? Stunting. Kalau kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, di sana 1 sehat 2 sempurna sudah luar biasa. Coba, masih 3-4 yang belum terpenuhi. Seperti itu. Kalau orang asupan gizinya kurang, tentu IQ-nya, ya kan, rendah. Beda dengan orang pesisir yang setiap hari makan ikan, tentu kecerdasannya meningkat. Tapi saya ingat hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang pintar itu adalah orang yang jujur. Ternyata mereka memiliki kejujuran. Itulah walaupun mereka belajarnya lambat, ya kan, daya ingatannya lambat, karena mereka jujur. Ketika mereka tahu, maka itu sangat melekat.
Karena Ustadz juga membuat tesis kepada orang-orang Bajo yang setiap hari makan ikan. Kenapa dibalik kecerdasan mereka kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang lemah, ya kan, dalam perilaku? Karena ada penyakit. Ternyata orang bodoh itu adalah orang yang suka berbohong. Kita bisa menghafal dalam waktu sekejap, tapi tidak lama hilang. Jadi itu bedanya. Orang jujur itu adalah orang yang pintar, kata Rasul. Ya kan? Orang yang bodoh adalah orang yang suka berbohong. Jadi berlindung dari tadi ya. Jadi insya Allah itu caranya. Nah, alhamdulillah rata-rata mereka ketika awal belajar sulit, ketika mereka sudah bisa menghafal, maka hafalannya itu mudah sekali diingat oleh mereka. Sehingga macam tadi itu, yang pertama jadi dai pedalaman, dia sudah hafal Al-Quran sampai di atas 20 juz. Kalau dia saja pergi ke kota, Robso dakwah, justru jadi imam sholat tarawih, banyak jemaahnya yang menangis. Ternyata suaranya indah. Seperti itu. Mudah-mudahan umur panjang saya bisa bawa kemari silaturahmi anak itu. Insya Allah. Baik, mungkin demikian Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan katsiran ala ustadzina Ustadz Sigit atas apa yang beliau sampaikan, dan semoga ini menggugah api ya, api semangat dakwah antum semua yang ada di sini.